Bab 2738. Meramal nasib. Siapa orang terkuat di klan Yang? Pria berbaju biru. Dan siapa ayah Mileye? Pria berbaju biru. Rian Zhao terdiam. Level Master Pedang berbaju biru tidak berada dalam jangkauannya, tapi jika Mileye ingin memanggil, bukankah itu adalah hal yang sederhana? Mereka adalah ayah dan anak. Mileye berani melawan mereka mati-matian. Apakah mereka berani mengincar sampai mati? Memikirkan ini, Rian Zhao menghela nafas dalam hati. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa mereka ditakdirkan untuk kalah dalam pertandingan ini sejak awal. Memikirkan hal ini, Rian Zhao menghela nafas dengan suara rendah. Dia bangkit, lalu membungkuk sedikit. "Tuan muda, masalah ini adalah kesalahan kami. Mohon tuan-tuan muda berbesar hati." Mileye tiba-tiba berdiri dan menebas dengan pedang. Pef. Tak jauh dari situ, jiwa Rano Luo langsung terpotong oleh pedang Tao dan dalam sekejap jiwa Rano Luo langsung terserap. Melihat adegan ini, ekspresi Rian Zhao langsung berubah. Dia menatap Mileye dan berkata dengan marah, "Tuan." Pada saat ini, 3 napas langsung menyelimutinya. 3 dewa langit dan alam dewa. Rian Zhao terkejut dan tidak berani menyerang lagi. Mileye memandang Rian Zhao dan berkata sambil tersenyum, berbesar hati. "Aku tidak punya kebesaran hati itu." Rian Zhao menatap Mileye, tidak berbicara. Ben Zhang memandang Rian Zhao dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Apakah itu Rano Luo sebelumnya atau Rian Zhao? Mereka tidak terlalu menghormati Mileye. Dalam keadaan normal, orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk melihat langsung ke arah Mileye. Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apakah kamu dari dunia Chang?" Mendengar ini, Rian Zhao berjaga-jaga, "Tuan muda, kamu." Mileye sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Mulai sekarang, aku akan mengambil alih dunia Chang." Wajah Rian Zhao langsung berubah dingin, "Tuan muda, aku tidak punya kedudukan dan hak apapun." Mileye tiba-tiba berkata, "Ayahku mendirikan klan Yang, jadi itu milik keluargaku. Karena dunia Chang ini juga keluargaku, bukankah normal jika aku mengambil itu kembali?" Rian Zhao memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Dua senior pavilion Xianbao, undang penguasa dunia Zhao untuk minum teh." Pada saat ini, tubuh Rian Zhao tiba-tiba menjadi ilusi. Seorang lelaki tua dari pavilion Xianbao berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda Ye, sudah terlambat. Dia sudah pergi." Mileye mengerutkan kening. Rian Zhao memandang Mileye tanpa berbicara. Segera, dia benar-benar menghilang dari lapangan. Benar-benar lancang. Pada saat ini, Ben Zhang di samping tiba-tiba menjadi marah. "Orang-orang ini, beraninya kamu meremehkan tuan muda. Sungguh terlalu lancang." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku jarang berada di klan, mereka tidak terlalu mengenaliku, itu normal." Wajah Ben Zhang dingin, "Itu tidak normal. Mereka sedang melawan atasan." Mileye tersenyum dan berkata, "Bereskan mereka perlahan-lahan." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Ini persis dengan cincin penyimpanan Rano Luo sebelumnya. Mileye melihat cincin penyimpanan, ada 700 juta nadi alam semesta di dalam cincin penyimpanan. T00 juta. Itu uang yang banyak. Mileye sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu meletakkan cincin penyimpanan dan melihat ke arah Ben Zhang. "Bantu aku mengirim surat ke Kuila di Akademi Guanxuan, biarkan dia datang ke sini sendiri, lalu mengambil alih dunia Luo." Ben Zhang memberi sedikit hormat, "Baik." Mileye berkata lagi, "Juga, kamu kirim beberapa orang yang mampu untuk membantu mengelolanya bersama."
Yang paling tidak dimiliki Akademi Guanxuan adalah orang, sedangkan Dewa Langit Ben Zhang seharusnya memiliki banyak bakat. Mendengar perkataan Mileye, Ben Zhang memberi sedikit hormat. Baik, aku sudah membuat pengaturan. Setelah berbicara, dia mundur dengan tenang. Mileye tiba-tiba berbalik dan melihat kedua master misterius di belakangnya. Dia mengeluarkan token link yang diberikan kepadanya oleh Quincy Senior. Token link bisa memanggil master apa? Salah satu dari mereka berkata dengan suara berat, "Master di atas Dewa Langit." Di atas Dewa Langit. Mileye sedikit menyipitkan matanya. Master bawahan Quincy ini menakutkan. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye bertanya lagi, "Senior, mengapa kalian mau mematuhi Nona Quincy?" Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Ketua Pavilion, murah hati." Orang lain juga mengangguk dengan cepat, "Sangat murah hati." Mileye terdiam. Tidak ada keraguan bahwa kedua orang ini dibeli dengan uang. Uang tak terkalahkan. Mileye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menarik kembali pikirannya, lalu melihat cincin penyimpanan di tangannya. Dia sekarang memiliki 3,7 miliar nadi alam semesta penuh. Harus dikatakan, dia tidak pernah lebih kaya dari ini. Berubah menjadi dewa. Mileye segera kembali ke menara kecil. Dia memutuskan untuk berubah menjadi dewa. Sekarang dia punya uang dan waktu, dia bisa menjadi dewa. Jika tidak, dia merasa tingkatan alamnya tidak cukup. Musuh semakin kuat. Setelah kembali ke menara kecil, Mileye langsung menggunakan pena kebenaran agung untuk mencapai alam dewa. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba bertanya, "Kak Pena, apa kamu benar-benar bisa membantuku meningkatkan tingkatan alamku tanpa batas?" Kebenaran agung terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Kalau sampai alam mengetahui bisa. Namun, itu juga tergantung pada kondisimu. Aku dapat membantumu naik hingga 2 level sekarang. Kalau lebih tinggi lagi, tubuh dan jiwa spiritualmu tidak akan tahan." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kak Pena, aku punya satu hal lagi yang bingung. Kamu adalah pelaksana takdir, artinya, kamu mengetahui takdir sebuah makhluk spiritual, bukan?" Pena kebenaran agung sedikit waspada, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Mileye tersenyum tipis, "Aku hanya ingin tahu." Pena kebenaran agung terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu benar." Mileye dengan cepat bertanya, "Dengan kata lain, kamu tahu kapan seseorang atau makhluk spiritual mati?" Pena kebenaran agung, "Ya." Setelah hening beberapa saat, Mileye sedikit menggerakkan sudut mulutnya. Pena kebenaran agung berkata dengan waspada, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Aku pikir aku bisa meramal nasib orang-orang di masa depan. Meramal dengan bayaran." Pena kebenaran agung berkata, "Jangan main-main." Mileye sedikit bingung, "Kenapa?" Pena kebenaran agung mendesah dengan suara rendah, "Jika kamu melakukan ini, itu sama saja dengan mengungkap rahasia surga dan konsekuensinya akan sangat serius." Mileye sedikit penasaran, apa konsekuensinya? Kebenaran agung terdiam beberapa saat, tapi pada akhirnya diam saja. Konsekuensi? Apa konsekuensinya? Kalau ditemukan, seolah-olah benar-benar tidak ada konsekuensinya. Siapa yang berani menghukum bocah hebat ini? Pokoknya, tidak berani. Pena kebenaran agung menghela nafas dengan suara rendah, "Tuan Muda Ye, jika kamu membocorkan rahasianya, coba pikirkan, jika seseorang mengetahui sebelumnya kapan dia akan mati, apa yang akan dia lakukan?" Mileye berkata, "Pergi untuk mengubah takdir sendiri." Pena kebenaran agung berkata, "Ya. Namun, dalam keadaan normal, dia tidak dapat mengubahnya."
Mileye sedikit penasaran, mengapa tidak bisa diubah. Pena kebenaran agung berkata dengan suara yang dalam, ketika seseorang meninggal, pasti ada penyebab kematiannya. Kematiannya hanyalah akibat. Setelah hening beberapa saat, Mileye berkata, kamu adalah pelaksana takdir, artinya Tuanmu adalah pencipta takdir. Dia mengendalikan nasib semua makhluk hidup. Dia ingin siapapun mati, maka akan mati-mati, bukan? Pena kebenaran agung berkata, tidak. Mileye sedikit mengernyit, kalau begitu jelaskan. Pena kebenaran agung terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku hanyalah sebuah pena. Wajah Mileye tiba-tiba menjadi muram. Menara kecil tiba-tiba berkata, pena bobrok, bisakah kamu meramal nasibku? Pena kebenaran agung berkata dengan suara rendah, mati dengan mengenaskan. Sial. Menara kecil tiba-tiba berkata dengan marah, pena sialan, apakah kamu tidak suka padaku? Pena kebenaran agung berkata dengan marah, apa kamu baru tahu? Aku sudah tidak suka padamu sejak lama, oke. Menara kecil berkata, ayo duel. Pena kebenaran agung berkata, ayo duel. Menara kecil berkata, tuanku adalah kultivator pedang berbaju biru dan kakakku adalah Destiny. Silakan pilih. Kebenaran agung berkata dengan marah, apakah kamu ini duel? Hah. Menara kecil berkata dengan lembut, kamu juga bisa memanggil orang. Pena kebenaran agung terdiam. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengabaikan dua bocah yang bertengkar itu. Dia duduk bersila di tanah dan mulai menyerap nadi alam semesta itu dengan gila-gilaan. Setelah memiliki cukup nadi alam semesta, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk berlatih. Saat Mileye sedang berlatih, Kuila mendatangi dunia Luo. Di rumah kediaman penguasa kota, di aula utama, Kuila duduk sebagai kepala. Tak jauh di depannya ada Ben Zhang dan sekelompok orang dari alam Dewa Langit. Ben Zhang memandang Kuila dengan ekspresi hormat. Dia tahu bahwa gadis ini memiliki hubungan yang sangat tidak biasa dengan Mileye. Namun, yang membuatnya agak terkejut adalah bisa-bisanya dia merasa gadis ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kuila saat ini hanyalah alam dewa leluhur, namun memberinya perasaan yang sangat berbahaya, yang membuatnya sangat terkejut. Kuila tersenyum dan berkata, jadi orang-orang di dunia Luo itu masih di sana. Ben Zhang menarik pikirannya dan mengangguk, mereka masih di sana. Namun, aku khawatir orang-orang ini tidak mudah digunakan. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang Rano Luo. Kuila berkedip, mudah ditangani, temukan beberapa burung muda dan bunuh mereka, mereka akan sangat patuh. Ben Zhang membeku. Kuila bangkit, lalu berjalan perlahan ke pintu aula utama. Dia melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, dunia Luo sangat besar, kita membutuhkan lebih banyak orang, yang aku butuhkan bukanlah hanya orang-orang yang kuat, tapi mereka yang terpelajar. Ben Zhang mengangguk, aku akan mengurusnya. Kuila mengangguk sedikit, selain itu, kita ingin mengambil alih seluruh dunia Luo. Karena kita ingin mengambil alih seluruh dunia Luo, maka harus bertarung dengan mereka yang ada di dunia Luo. Bantu aku memberitahu mereka bahwa ketertiban di dunia Luo akan didirikan kembali olehku, Akademi Guanxuan. Ben Zhang ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, jika ini masalahnya, apakah akan menyebabkan kekacauan di dunia Luo? Kuila tersenyum dan berkata, bunuh saja sekelompok orang. Ben Zhang berkeringat dingin. Mengapa gadis ini lebih kejam dari Tuan Muda Ye? Kuila tiba-tiba bertanya, siapa nama orang yang sebelumnya tidak menghormati kakakku? Ben Zhang tertegun, lalu berkata, Rian Zhao, orang ini adalah penguasa dunia Chang.
Dunia Chang lebih 2 kali lebih besar dari dunia Luo. Orang ini setidaknya adalah Master Dewa Langit tingkat ketiga. Kuila sedikit menyipitkan matanya. Rian Zhao. Saat dia berbicara, dia melihat ke langit. Saat berikutnya, matanya perlahan tertutup. Segera, waktu dan ruang di kejauhan tiba-tiba berubah. Ben Zhang tertegun, apa yang akan gadis ini lakukan? Segera, ilusi muncul di langit. Ilusi itu berangsur-angsur memadat, itulah Rian Zhao. Melihat adegan ini, Ben Zhang benar-benar terpana. Apa yang akan dilakukan gadis ini? Rian Zhao sepertinya merasakan sesuatu saat ini. Dia berbalik untuk melihat ke langit, lalu melihat Kuila. Kuila memandang Rian Zhao, lalu merentangkan telapak tangannya, pedang. Boom! Tiba-tiba, di atas kepala Rian Zhao, sebuah pedang muncul entah dari mana. Kuila berkata dengan wajah tanpa ekspresi, potong. Pedang itu jatuh lurus ke bawah. Boom! Sebelum Rian Zhao sempat bereaksi, bagian atas kepalanya telah ditusuk oleh pedang. Dalam sekejap, Rian Zhao langsung dibunuh. Gila! Ben Zhang duduk di kursi, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kuila bertepuk tangan, lalu menoleh ke arah Ben Zhang. Jangan bilang pada kakakku bahwa aku bisa menggunakan pedang. Ben Zhang terdiam. Kuila hendak pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke kanan, lalu berkedip, kakak telah menjadi dewa. Hehe. Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, dia mencapai alam dewa langsung dari alam dewa leluhur. Ben Zhang tercengang hingga seluruh tubuhnya mati rasa. Bersambung.